pasti dia akan pilih ketaatan. Karena ketidaktaatan itu dampak negatifnya sangat besar kepada kehidupan masa yang akan datang. Nah, hari ini kita akan mengakhiri materi kita yang berkaitan dengan ketaatan atau taat. Nah, kita akan bahas hari ini topik yang terakhir, yaitu kebijakan. Kita sudah belajar taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap aturan, taat terhadap kebijakan hari ini. Nah, Mister nanti akan bedakan aturan dan kebijakan. Ternyata itu berbeda. Aturan, hukum, firman Tuhan dengan kebijakan itu berbeda. Di mana nanti letak perbedaannya kalian sendiri yang bisa menyimpulkan. Ya, nanti bisa jelaskan, nanti tolong disimpulkan. Seperti itu ya. Nah, taat kebijakan. Kita belajar dulu apa itu kebijakannya. Coba lihat kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas. Asas itu prinsip ya, prinsip yang dibangun yang menjadi pedoman ya, pedoman pegangan bisa dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Oke, jadi gini, kebijakan itu sesuatu yang dibangun oleh manusia itu sendiri yang mencakup beberapa hal, itu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak itu. Dan kebijakan ini bisa sewaktu-waktu, ingat ya, itu bedanya. Kalau aturan atau hukum itu harus dirancang dulu. Oke. Harus dirancang dulu, disahkan dulu menjadi baku. Itu. Sementara kebijakan dia bisa sewaktu-waktu dan bisa juga dirancang. Tapi lebih cenderung dia sewaktu-waktu bisa. Dan itu bisa tiba-tiba, oh ini kebijakan saya gitu. Bisa juga yang sudah ditetapkan, tetapi ini biasanya mengarah kepada leader atau pemimpin, ya, baik itu dalam pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Itu. Kenapa ini penting untuk Mister ajarkan? Supaya kalian suatu ketika itu tidak meremehkan yang namanya kepemimpinan. Tidak meremehkan yang namanya pekerjaan. Ya. Dan juga tindakan yang bisa kalian buat sewaktu-waktu. Karena banyak orang nggak setuju dengan kebijakan atasannya. Tanpa melihat dirinya siapa, begitu. Seandainya kalau kamu pun yang jadi atasan, pasti kamu akan punya beban yang nggak mudah untuk melahirkan sebuah kebijakan. Ya, jadi sebagai bawahan, sebagai anak buah yang dipimpin, ya kamu taatlah kebijakan yang dibuat oleh pimpinanmu. Ini kan bicara otoritas. Ya, seorang anak yang punya budi pekerti pasti akan taat terhadap pemimpinnya. Mister sudah terapkan. Contoh di sekolah ini ya, Mister bicara di sekolah. Ya, Mister itu bisa dikatakan lebih tua lah dari beberapa leader di sini. Tetapi setiap kali pimpinan Mister bicara A, B itu berkaitan dengan kebijakan, Mister dengar dan lakukan. Karena Mister itu bawahan gitu. Jadi di sekolah sendiri pun ada struktur kepemimpinan yang harus kamu tahu. Dan itu tidak bisa sembarangan. Nah, struktur kepemimpinan itu tidak melihat siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Struktur kepemimpinan itu melihat siapa yang lebih berwenang, yang layak untuk didengar, itu yang diikuti. Itu. Kalau kamu bawahan, walaupun kamu lebih tua, kamu harus dengar.
apalagi atasanmu sudah beri kebijakan. Ini kebijakan saya gitu misalnya. Dan ini sekali lagi bisa sewaktu-waktu. Sementara kalau aturan itu prosesnya lebih lama, ya. Prosesnya bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mengesahkan aturan. Sama seperti aturan sekolah. Itu tidak selalu bisa cepat untuk dikonsep. Dikonsep dulu, dirapatkan dulu, disepakati dulu, setelah oke, semua oke, leader oke, baru disahkan menjadi aturan sekolah. Apalagi hukum itu lebih berat lagi. Anggota dewan harus duduk bareng dan harus diskusi. Ya, seperti itu. Jadi nggak mudah, tapi kebijakan itu bisa sewaktu-waktu tatkala itu dibutuhkan. Ya, mungkin urgent gitu kan. Sehingga butuh kebijakan dari pimpinan, leader. Dan tentunya kebijakan yang diambil oleh pimpinan kita kadang-kadang tidak sepenuhnya baik untuk kita. Ya, plus minus ya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itulah kebijakan. Kebijakan itu ya, kalaupun misalnya ada yang dirugikan, ya gimana dibuat gitu kan. Yang penting kebijakan itu bisa menolong orang banyak, begitu ya. Sama seperti ini, Mister tahu persis mendengar informasi ya, media sosial. Waktu pertama kali terjadi COVID-19 di Indonesia itu kan tertular dari warga Jepang. Ya, warga Jepang yang datang ke Indonesia, begitulah kurang lebih. Lalu entah kenapa mereka itu menularkan. Dan itulah cikal bakal tersebar kemana-mana. Itu tafsirannya mengatakan sebenarnya sudah ada, tetapi baru ketahuan di bulan berapa itu, bulan 2 atau bulan 3 ya, lupa Mister. Nah, lalu tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, Menteri Kesehatan pada saat itu adalah Dokter Terawan. Itu ya, Dokter Terawan, ahli sakit penyakit, diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Lalu kalau kita tahu negara-negara lain sudah mengambil kebijakan lockdown, menutup semua akses, bahkan semua rakyatnya ada di rumah, nggak boleh keluar. Ya, seram begitu kan, aktivitas putus langsung selama berminggu-minggu. Tapi Indonesia mengambil kebijakan, tentunya ini kebijakan diputuskan oleh pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Lalu Presiden memberikan kebijakan, membuat kebijakan, dia bilang tidak boleh lockdown. Kenapa tidak boleh lockdown? Karena banyak pertimbangan. Karena ekonomi Indonesia ini masih tergolong bertumbuh, belum baik sepenuhnya. Itu yang bisa dapat informasinya. Jadi kalau nanti lockdown, ekonomi terputus, dan masyarakat yang menengah ke bawah yang hidup dari penghasilan sehari-hari. Jadi dia hidup dengan penghasilan hari itu. Jadi kalau hari ini dia bekerja, dapat misal 50.000, udah habis itu untuk makan keluarganya. Besok harus kerja lagi supaya makan. Nah, banyak warga Indonesia yang seperti itu. Ya, dia harus bekerja baru dapat makan. Bayangkan kalau lockdown selama 2 minggu atau 14 hari, dan jumlah atau populasi rakyat Indonesia yang ekonominya menengah ke bawah tadi, yang hidup dengan bekerja sehari, itu banyak jumlahnya. Kalau tidak didanai, disubsidi oleh pemerintah, pasti tingkat kejahatan bertambah. Iya dong, mereka kelaparan terus gimana? Pasti mereka menjarah dong. Mereka buat kejahatan dong, karena nggak makan. Nah, ini juga harus dipikirkan pemerintah. Kalau disubsidi berapa triliun, sementara negara butuh ini dana pembangunan ini, pembangunan itu masih warga yang miskin, ya. Belum lagi bisnis terputus. Wah, itu berapa kerugian?
Logika simpel aja, Bali ini adalah salah satu wilayah di dunia ini yang wow, ini salut Mister, ya. Bisa memberhentikan aktivitas 1 hari. Mister belum temukan di mana, ya, di negara manapun seperti Bali. Bali itu luar biasa ya. Dia bisa menghentikan aktivitas 1 hari, 1 malam, yaitu nyepi. Nah, pernah Mister dengar-dengar katanya waktu nyepi itu sebenarnya Bali itu kehilangan keuntungan sekitar berapa triliun begitulah. Karena kalau 1 hari misalnya bisnis saja atau pariwisata jalan itu udah berapa miliar satu tempat gitu atau 2 tempat, apalagi keseluruhan Bali gitu. Itu bisa berapa triliun penghasilan rakyatnya. Nah, 1 hari 1 malam lockdown, nah dia kehilangan keuntungan berapa gitu. Nah itu masih Bali loh ya. Tapi karena itu berhubungan dengan keyakinan, orang Bali sudah siap. Dan itu sudah dilestarikan, itu sudah dibudayakan dari sejak dulu. Pemerintah ya ikut, karena itu bagian dari aturan yang sudah disepakati. Ya, itu hanya gambaran saja. Artinya, wah Bali saja 1 hari 1 malam dia tidak beraktivitas karena nyepi, kehilangan banyak ini, artinya yang seharusnya dapat uang jadi nggak dapat, triliunan, apalagi se-Indonesia. Itu 1 hari loh ya, apalagi kalau dia 14 hari. Bayangkan coba, 14 hari loh. Bagaimana itu? Berapa, waduh, Mister nggak tahu berapa banyak uang itu seharusnya bisa didapatkan oleh pemerintah, oleh rakyat, tetapi tidak gara-gara lockdown. Jadi nggak sembarangan, itu kebijakan, itu contoh kebijakan Pak Jokowi. Kalau negara maju misalnya udah banyak perbendaharaan atau kas negaranya bisa mensubsidi bangsanya, negaranya, rakyatnya, wah lain cerita. Itu pun tidak banyak bangsa-bangsa atau negara maju yang bisa bertahan. Amerika Serikat aja kewalahan. Jadi lockdown itu katanya tidak solusi. Walaupun sepertinya membantu gitu loh. Tapi tidak solusi. Walaupun dia berhenti aktivitas, belum tentu berhenti coronanya. Itu karena ada juga warga yang nakal kan, seperti itu. Itulah kebijakan. Jadi kebijakan itu lahir dari atasan atau pimpinan. Oke, itu kebijakan. Kadang-kadang nggak perlu disepakati oleh bawahan. Karena pimpinan itu punya wewenang untuk ini kamu lakukan, kamu harus lakukan ini itu. Jadi kesimpulan Mister sekali lagi ini bekal buat kamu. Ya tunjukkanlah kamu punya budi pekerti. Kalau kamu punya atasan kelak, dia memberikan kebijakan, sekalipun itu mungkin berat buatmu, ya kamu ikutilah. Kalau kamu tidak setuju dengan kebijakan itu, ya kamu keluar, kamu berhenti, kamu cari instansi lain atau tempat pekerjaan lain, ya daripada kamu lakukan tapi menggerutu, tapi di belakang kamu maki-maki dia, kamu gosipin dia, kamu fitnah dia, itu jauh lebih nggak bagus, ya. Kalau seandainya kamu jadi pemimpin juga nggak mudah kok untuk sebuah kebijakan. Karena kalau nggak buat kebijakan bisa saja perusahaan yang kamu pimpin bangkrut atau tidak maksimal atau citranya tidak baik atau rusak namanya, macam lah. Ya, jadi ini ya kebijakan sekali lagi udah bisa bedain ya aturan hukum atau firman Tuhan dengan kebijakan ya. Kebijakan itu bisa dibangun sewaktu-waktu dan itu biasanya yang punya otoritas itu pemimpin. Baik itu dalam pekerjaan, baik dalam kepemimpinan, bisa pemerintahan, seperti itu ya. Berikutnya coba kita lihat. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan. Nah, itu tadi Mister bilang kan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Bisa. Ini karena kebijakan itu lebih fleksibel. Ya.
Seperti itu. Organisasi. Nah, ini relevan buat kamu. Kamu kan pernah terlibat dalam organisasi barangkali. Bisa OSIS ya, itu di SMP. Kalau di SMA OSIS juga, kalau di SMA di kuliah bukan OSIS lagi namanya, Senat. Ya, mungkin kamu tergabung nanti dalam Senat mahasiswa. Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dari ketua OSIS maupun ketua Senat mahasiswa. Nah, ini latihan. Sebenarnya itu latihan ya. Mister suka sekali kalau ada siswa antusias masuk ke OSIS gitu. Cuman saat ini OSIS agak gimana gitu ya, timpang dan tidak maksimal. Kenapa? Ya, kalian lihatlah, nggak ke sekolah. Jadi dia nggak bisa menunjukkan kemampuannya gitu. Harus di rumah. Gimana OSIS di rumah mau bekerja, meningkatkan kualitas keosisannya. Seperti itu ya, namanya pandemi ya, banyaklah ya. Kalau bahasa Mister, pendidikan itu merosot ya. Mister melihat pendidikan di masa pandemi ini merosot ya, dari segi sosial ya, yang membuat siswa itu tidak punya hubungan dengan teman-temannya, membuat lebih mudah stres, malas. Yang nambah itu ya mungkin dia lebih modern lah. Itu mungkin positifnya, tapi lebih banyak kekurangan Mister nilai. Positifnya dia lebih modern, bisa akses sana, akses sini. Jadi langka sekali orang jadi gaptek gitu kan. Tetapi banyak hal yang merugikan dirinya gitu. Secara khusus ya sosial tadi. Gitu ya. Nah, jadi itu bisa diterapkan di OSIS, kebijakan itu. Nah, kalau kamu jadi anggota, misalnya kamu punya ketua OSIS, dia punya kebijakan A, B, C, ya kamu ikutilah. Kamu kan menjalankan kebijakan. Ya, bukan mengubah kebijakan, yang mengubah itu atasanmu atau ketua OSISmu gitu. Kalau di pemerintahan kepresidenan, yang mengubah itu Pak Presiden. Menteri itu menjalankan gitu ya. Berikutnya. Kebijakan berbeda dengan peraturan, tadi sudah Mister sampaikan, dan berbeda dengan hukum. Bedanya tadi Mister sudah sampaikan ya. Mohon itu bisa dibedakan ya, diingat. Oke, berikutnya. Nah, oleh sebab itu taatilah kebijakan. Siapapun pimpinanmu, siapapun atasanmu, kamu harus taati. Taati kebijakan itu. Orang yang bisa melahirkan kebijakan itu tidak mudah. Misalnya kalau Mister seorang pemimpin, demi kemajuan perusahaan atau demi kemajuan negara, Mister buat kebijakan. Mungkin ada bawahan Mister tidak suka. Ya, it's okay. Karena kenapa? Kalau hancur perusahaan, yang disalahkan bukan bawahanmu, tapi kamu. Seperti Pak Ahok dulu. Mister sering mengikuti itu, suka sekali. Karena orangnya itu fenomenal gitu kan. Setiap kebijakan yang dia buat itu kadang-kadang nggak suka orang tentang, nggak boleh begitu Pak, itu tidak seperti umum. Makanya Pak Ahok itu menggunakan filosofi Salmon. Dia suka melawan arus. Orang biasa berpikir A, B, tapi dia C, bahkan bisa sampai Z, begitu. Jauh keluar dari tatanan umum. Itu Pak Ahok. Tapi bukti dari kepemimpinan adalah orang ngomong halus sama warga, iya Bu, ada apa yang bisa dibantu. Pak Ahok enggak. Kalau dia enggak setuju, dia juga marah itu sama warga. Dia tunjuk-tunjuk warga sampai takut. Tapi orang susah, orang miskin yang butuh pertolongan, dia tolong. Jadi itu kebijakan. Banyak orang enggak suka. Bahkan ada yang Mister tahu, waktu Pak Ahok buat kebijakan, ada bawahannya memutuskan untuk berhenti. Atau ada juga bawahannya yang tidak setuju dengan kebijakan, akhirnya diberhentikan. Nah, itu harus dilakukan. Karena berbahaya kalau nggak dilakukan. Iya dong, duri dalam daging.
kita pimpinan punya kebijakan tidak dijalankan oleh bawahan. Terus bawahan tetap di bawah kita. Ya dipangkas aja supaya jalan program. Kan gitu. Berikutnya, anak yang memiliki budi pekerti pasti taat kebijakan. Dengar baik-baik. Anak yang memiliki budi pekerti pasti taat kebijakan. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin sedikit kurang nyaman di telinga ya. Kalau Anda tidak setuju dengan kebijakan pimpinan, atasan, ya sudah. Anda silahkan keluar. Jangan kamu jalankan, tetapi kamu gosipin, kamu jelek-jelekan. Atau pura-pura kamu lakukan, tapi tidak kamu lakukan. Itu justru merusak. Kalau tidak setuju, ya sudah, saya keluar. Gitu. Kalau setuju ya jalankan. Karena cara berpikirmu belum tentu baik mengenai hal tersebut. Bisa saja seperti Pak Ahok, orang nggak setuju tapi begitu diterapkan, oh bagus ya. Bagus ya, Jakarta menjadi lebih disiplin ya, menjadi tenang ya. Oh banjir makin berkurang ya, hampir nggak ada ya. Pernah suatu ketika hujan deras begitu nggak ada banjir ya. Ini baru-baru ini Jakarta banjir. Coba. Baru-baru ini Jakarta banjir loh. Ini masih banjir kayaknya. Mister lucu kali tuh ada ungkapan orang, dia bilang, inilah dia gubernur seiman. Dia bilang, gubernur seiman memang luar biasa. Seperti itu. Pengekspor banjir. Kata. Ya. Aduh, banjir terus. Terus ada yang bilang, lebih baik gubernur tidak seiman, yang penting nggak banjir, katanya. Ya macam lah netizen ya. Tapi itu coba lihat banjir. Dan kebijakan Pak Anies bagaimana? Ya kita lihat saja. Ya pasti yang disalahkan gubernurnya. Minister tahu Pak Anies juga bebannya berat. Seperti itu ya. Jadi kalian kalau mau dikatakan anak yang memiliki budi pekerti, taat kebijakan. Kalau mungkin saat ini kamu belum berhadapan dengan kebijakan atau masih kebijakan rumahmu, kebijakan papa mama, mungkin itu pun latihan. Ya, itu pun latihan. Mungkin orang tuamu mengeluarkan kebijakan sewaktu-waktu. Harus begini, harus begitu, karena dia melihat ada perubahan drastis gitu mungkin dalam kehidupanmu, karaktermu kok semakin berontak gitu. Akhirnya, oke, ini kebijakan papa, mama, kamu harus ikuti. Gitu. Kalau itu pun terjadi, ya dengarkan. Karena orang tua pun bebannya nggak mudah. Dia bertanggung jawab penuh untuk kesuksesanmu ke depan. Yang suka lawan-lawan orang tua bertobat lah itu, bikin malu itu. Mister gak respect sama anak yang suka lawan orang tua. Kalau Mister tahu, aduh Mister malu. Mudah-mudahan di tempat ini tidak ada yang suka lawan orang tua ya. Nah berikutnya, Mister ada punya waktu sekitar beberapa menit ya. Mister ingin bertanya-tanya mengenai kebijakan yang ada di kehidupanmu. Bagaimana pengalaman kamu terkait dengan kebijakan? Ya, kebijakan yang pernah kamu alami, mungkin organisasi atau di keluarga dan lain sebagainya. Ya, Mister stop share dulu. Oke, yang paham pembahasan Mister bisa kasih jempol. Halo. Ya, thank you. Masih ada yang belum kasih jempol? Oke, shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 9C. Halo anak-anak kelas 9C ada di sana? Ngantuk banget ya. Siapa itu? Oke, baik. Ya, seperti biasa mari terlebih dahulu di awal pertemuan silahkan dinyalakan kameranya bagi yang kameranya tidak bermasalah, silahkan. Oke, sekali lagi silahkan. Oke, Miracle sudah ada di sana. Kayla, Vandra. Ya, yang lain silahkan yang kameranya tidak bermasalah silahkan dinyalakan. Dayo, Rasel kayaknya nyalakan tapi masih gelap.
Oke, yang lain lagi? Silahkan. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Kalau begitu seperti biasa Mister akan sapa satu persatu. Silahkan. Oke, Russell sudah ada di sana. Silahkan beri reaksi kalau kalian ada di sana. Oke, Kayla sudah, Russell, Vandra, Dayu sudah, dan mereka. Oke, Excel Tanoto ada di sana. Oke, Jovan Ferdinand. Iya, Mister, saya hadir, Mister. Oke, Angel Wirata. Hadir. Oke, Sandi Pujanda. Hadir. Oke, Lee, Yodia Lee. Oke, Timothy. Hadir, Mister. Oke, Kenji Lawrence. Kenji. Hadir, Mister. Oke, Tiffany. Tiffany Sinarta. Ada di sana, bisa beri reaksi atau jawab. Oke, Tiffany belum jawab. Oke, Nathaniel, Nathan. Nathan ada di sana? Oke, Nathan juga belum beri reaksi. Oke, David. Ada. Oke, Kevin Kristansa. Kevin. Halo Kevin Kristansa. Oke, Kevin juga belum menjawab. Aditya Putra. Adit. Oke, dan Selin. Oke, baik. Ini beberapa anak di Zoom belum memberi jawaban juga, yaitu Nathan, Tiffany. Oke, baik. Coba Mr. Sapa lagi. Kevin Kristansa sudah ada di sana, bisa beri reaksi? Oke, Tiffany sudah. Oke, Nathan. Nathan dan Kevin Kristansa ada di sana? Kalau ada bisa beri reaksi? Oke, belum ada. Begitu pula ada dua anak yang belum hadir, yaitu Oracle kayaknya ya. Oracle dan siapa ya? Sandi? Oracle dan siapa? Oracle... Bianca? Bianca ya? Bianca Santika kayaknya ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan mari terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Kenji Lawrence berdoa. Kenji Lawrence. Oke, Kenji belum ada di sana ya. Oke, kalau begitu Arasel. Halo Arasel, silahkan berdoa untuk kita. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau belajar bahasa Indonesia Tuhan. Tolong berkati Mister dan kami semua supaya kami bisa belajar dan mengerti pelajaran yang akan diberi oleh Mister Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Arasel. Oke, baik. Oke, baik. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam ya, khususnya yang baru-baru ini Jakarta, ya, Jakarta hampir kecuali Bogor ya karena Bogor dataran tinggi ya, tapi Jakarta, Depok, Banten, Tangerang itu kena semua, ya, banjir ya, jadi semoga segera teratasi. Oke, baik. Hari ini agenda kita adalah, ya, jadi hari ini, kalau Mister mau sampaikan bahwa mengenai teori, kita hampir di penghujung teori.
Kita hampir di penghujung teori. Yang artinya apa? Setelah itu kita akan memulai proyek pembuatan sebuah teks diskusi yang akan diambil sebagai nilai ulangan. Ya, jadi kalau kita lihat bersama di sana, kita kemarin baru saja selesai mengenai struktur dan kebahasaan. Struktur dan kebahasaan teks diskusi. Khususnya teks diskusi kita sudah selesai, kebahasaan teks diskusi. Nah, setelah ini materi kita selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun teks, menyunting dan menyajikan teks. Dan itu bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Ya, jadi maka dari itu karena Mister melihat bahwa di sini dari kalau daftar poin oke, jalan terus. Poin yang biasanya kalau setiap hari Mister masuk tanya dan ada yang menjawab, oke, itu jalan terus. Tetapi yang biasanya wajib ada dua di sini, yaitu yang pertama presentasi. Presentasi kalian menemukan pro dan kontra dalam sebuah teks. Itu belum lengkap nilainya. Ada beberapa anak yang belum. Begitu pula pada Moodle minggu lalu belum ada juga yang belum selesai. Maka hari ini pemberesan. Bagi yang sudah beres, oke, hari ini boleh tenang ya. Oke. Baik, langsung saja supaya bisa selesai pas waktu. Mister akan sampaikan bahwa yang pertama untuk presentasi yang belum ada nilai itu ada 4 anak. Silahkan beri reaksi. Sekali lagi Mister sampaikan bahwa apa? Jangan takut, jangan khawatir. Yang penting ada kalian berani dan ada komunikasi, maka bisa lancar. Semua bisa teratasi. Yang penting ada komunikasi ya. Mister tanya, jawab. Mister akan arahkan dengan baik. Jadi tenang. Jangan takut. Baik, yang belum ada nilai presentasi yang pertama ada David Adinata. Bisa beri reaksi, ada di sana David. David Adinata, oke. Lalu yang berikut Iodia Lee. Halo Lee, ada di sana, bisa beri reaksi? Oke. Dan yang ketiga ada Selin Layata. Halo Selin. Oke. Dan yang keempat terakhir ada Timothy. Halo Timothy, bisa beri reaksi? Timothy. Oke, baik. Untuk kalian berempat, dengar baik-baik suruhannya. Silahkan buka LKS halaman 88 kali itu. Iya. Silahkan kalian berempat buka LKS halaman 88. Kalau sudah tolong beri reaksi dari kalian berempat. Oke, Selin sudah, Lee sudah. Nah, yang sisa cowok-cowok ini. David dan Timothy. Kalau sudah buka LKS halaman 88 langsung beri reaksi. Oke, David, oke, Timothy sudah. Baik. David silahkan bacakan. Di halaman 88 ada sebuah artikel di bagian bawah yang berjudul apa? Silahkan bacakan judulnya. Nyalakan mic dan bacakan judulnya. Halaman 88 itu ada sebuah artikel. Tadi jawab sudah, sekarang bentar. Nah, ini bahaya ini. Yang mana, Mister? LKS halaman 88. Sudah? Tadi Mister tanya Ya. sudah. Judulnya apa? Pemanfaatan sampah. Ya, betul. Oke. Jadi baik, perhatikan baik-baik. Timothy sudah beri reaksi sudah? LKS halaman 88. Udah, Mister. Oke, baik. Perhatikan Timothy, David, Lee, dan Selin. Untuk kalian berempat, tugas presentasinya adalah ini. Jadi Lee, kalau Lee, mic-mu baik atau tidak? Lee, bisa bicara langsung atau tidak? Ya, Mister. Oke, bisa. Selin? Ya, Mister. Oke, baik. Berarti bisa semua. Berarti bisa cepat ini. Nah, kalian berempat, tugas yang itu mudah sekali. Yaitu apa? Silahkan baca artikel tersebut dan temukan pendapat pro dan pendapat kontra. Silahkan. Baca dan temukan, oke, pendapat pro yang ini, pendapat kontra yang ini. Bacakan pendapat-pendapat itu. Lalu selesai, sampaikan ke Mister, lalu Mister akan ambil nilai. Oke? Berarti, Mister. Ya, bagaimana? Kalau kita baca, berarti nanti tandain aja dulu gitu ya. Terus nanti Mister tanya gitu di akhirnya. Kalau kalian sudah baca, tandai mana yang pendapat pro, mana yang kontra menurut kalian, langsung beri reaksi ke Mister atau chat ke Mister melalui Zoom, sudah, supaya langsung Mister beri kesempatan kalian baca dan Mister ambil nilai.
harus chat apa nggak langsung ngomong aja on Lang- mic gitu bisa nggak? Langsung on mic langsung ngomong. Presentasi, jadi on mic langsung ngomong. Tapi baca aja kan yang misalnya pokoknya kalimatnya kayak mana. Betul. Jadi bukan kalian karang sendiri, tapi lihat dan temukan kalimat mana yang menurut kalian pro, kalimat mana yang menurut kalian kontra, langsung bacakan ke Mister. Oke? Ya. Sip. Oke, David, Lee, dan Shelin, bisa dipahami? Oke, sip. David? Oke, baik, silahkan baca dan temukan. Setelah itu, kalau sudah baca dan temukan, langsung chat Mister, saya sudah. Supaya Mister langsung beri kesempatan untuk presentasi dan Mister ambil nilai. Oke, baik. Silahkan lanjutkan. Oke, yang berikut. Yang berikut adalah tugas minggu lalu di Moodle. Hari Kamis itu. Yang belum selesai masih saja ada, yaitu ada 3 anak. Dia atau mereka adalah, Oracle tidak ada di sini ya. Oke, Oracle, Bianca Santika, Bianca juga tidak ada. Oracle, Bianca, dan David. Lagi-lagi David. Oke, baik. Tapi David fokus dulu ke itu, nanti Mister akan sampaikan yang di Moodle. Oke, yang lain bisa pelajari secara mandiri, pelajari ulang mengenai kebahasaan, boleh. Struktur dan kebahasaan. Karena setelah ini minggu depan hari Jumat kita selesaikan, bukan minggu depan, hari Kamis, lusa, tula ya, tula. Besok lusa, tula, hari Kamis kita selesaikan teori, minggu depan kita mulai pembuatan proyek sampai pada waktu PTS nanti. Oke, baik. Sambil berempat Mister menunggu presentasi, Mister akan mengabari secara, ini apa ya, karena kalau tidak sekarang, maka nanti jadwal kalian akan terganggu. Jadwal ini apa? Oracle ini ada. Excel Tonto. Iya, selain 4 anak yang Mister sebutkan tadi, itu sudah beres. Tugas yang pertama. Sudah beres. Selain 4 anak ini. Oke. Kalau udah ketemu kayak mana, Mister? Oke, kalau sudah selesai, sudah ketemu, Ini cari semuanya gitu apa? silahkan. Semakin banyak kamu temukan, misalkan pendapat pro ada berapa, ada 1 atau 2, silahkan. Ada kontra, ada 1 atau 2, silahkan. Sesuai temuanmu, banyak. Kalau semakin banyak, nilai semakin banyak pula. Oh ya. Oke, lalu sisa 1 adalah anak-anak. Siapa di sini yang sementara mungkin atau tadi pagi atau apa chat dengan Bianca? Tolong jujur ke Mister supaya Mister bisa hubungi Bianca. Mister, tugasnya di Moodle ya? Tugasnya di Moodle, tapi itu kamu sudah kayaknya, Jovan Ferdinand sudah. Kamu sudah dua-dua sudah beres.
Yang sudah beres dua-dua Yang ini, udah gimana Bapak ini? yang udah silahkan lihat teori yang lain dan lain. Mister mengurusi yang belum ini ya. Oke, yang sudah mohon maaf ya. Kalian bisa belajar mandiri ya, oke? Halo, siapa yang bisa chat Mister melalui Zoom? Boleh chat melalui Zoom. Siapa yang baru saja chat dengan Bianca mungkin atau biasanya chat dengan Bianca Santika? Mister bisa minta nomornya, tolong kirimkan ke saya melalui Moodle boleh. Kalau tidak yang sudah punya nomor, melalui Moodle, melalui Zoom, chat Zoom. Kalau tidak boleh langsung ke WA Mister. Adakah yang punya kontaknya Bianca Santika? Bisa tolong kirimkan. Oh ya, oke, Selin. Terima kasih Selin. Oke. Jangan lupa kalau sudah segera kabari Mister. Mister coba menghubungi. Wah, centang satu ya Selin. Kontaknya Bianca. Mister, saya boleh sebut satu aja dulu. Boleh apa? Gimana? Halo? Sebut satu yang kontra. Oh, jangan. Semua dulu. Biar Takutnya, saya... Takutnya kenapa? takutnya nanti salah aja gitu. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Silahkan baca apa. Nanti lihat. Sudah ada pro dan kontranya baru bacakan. Masalah salah dan benar itu selanjutnya. Tapi baca baik-baik dulu. Kalau udah ada pro dan kontranya boleh. Kalau udah ada pro dan kontra boleh langsung presentasi karena Mister harus ambil nilai segera. Oh, saya ini aja dulu deh, langsung aja. Sudah? Kamu sudah? Nah, Pro dan kontra yang sudah? kontra dulu ya. Sabar, tapi pro juga sudah? Ya udah. Oke, baik. Silahkan. Aduh, sabar. Oh iya, ini. Ditandai dulu baru baca. Ya, yang kontra, Ketua Organisasi Alam Conservation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Oke. Itu kontranya, Mister. Oke. Pro-nya, pemanfaatan ini cukup bagus asal pemerintah siap memelopori upaya tersebut. Oke. Oke, baik. Sudah? Temuanmu masing-masing satu? Ya. Oke, baik. Terima kasih Timothy. Oke,
Selesai, Timothy sudah beres. Oke. Kemarin di model juga sudah ini Mister lihat. Oke, sisa 3 anak lagi. Saya udah, Mister. Silahkan. Pro-nya pemerintah mengambil kebijakan untuk mengeluarkan surat edaran pengurangan sampah plastik. Kontra. Lalu? Kontranya, Ketua Organisasi Alam Conservation Manado kurang setuju. Sama dong, ya Timothy. Yes, ya, nggak usah, pokoknya sama, silahkan sebutkan saja. Kamu mau seperti apa? Langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penggunaan plastik terlalu berlebihan. Langkah tersebut dinilai kurang efektif. Oke? Selesai, cukup? Ya, Oke, baik. Oke, David Adinata. Oke, David, bisa jawab Mister halo David? yuk. Kamu tugas di model belum? Ya, Ya, oke, baik. Sabar, sebentar Mister lihat dulu. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, baru 17 anak betul yang sudah. Oke, sebentar David. Setelah ini Mister buka lagi. Oke, tidak apa-apa Li. Silahkan bacakan temuanmu. Silahkan Li. Tidak apa-apa, masalah banyak, sedikit dan banyak ini tidak menjadi masalah. Coba silahkan bacakan temuanmu. Pro-nya, sebagian masyarakat sependapat dengan aturan pemerintah tersebut. Terus kontranya, Ketua Organisasi Alami Conservation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Oke, itu temuanmu? Ya, Mister. Oke, siap. Oke, baik. Oke, Li juga sudah beres. Dua-dua, oke. Selin, sudah? Ya. Oke, silahkan. Kontranya, Ketua Organisasi Alami Conservation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Beliau beranggapan bahwa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penggunaan plastik terlalu berlebihan. Untuk pro-nya, sebagian masyarakat sependapat dengan aturan pemerintah tersebut. Menurut mereka, pengurangan penggunaan plastik dapat mengurangi sampah plastik. Pengurangan penggunaan plastik akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Oke, baik. Sudah? Udah. Oke, baik. Terima kasih, Shelin. Oke, Shelin juga sudah. Baik. Oke, dengan ini tugas yang pertama presentasi beres semua. Oracle juga sudah waktu itu. Oke, baik. Sekarang kita ke yang kedua, yaitu tugas yang di modal. Baru 17 anak yang sudah selesai. 3 yang belum adalah Amadia Oracle, Bianca Santika Limaja, dan David Adinata. Untuk sementara yang sudah ada adalah David Adinata. Halo David, bisa beri reaksi atau jawab Mister? ya. Oke, baik, sip. Stay di sana, oke. Baik, Mister sementara berusaha kontak Bianca dan Oracle. Namun sebelumnya Mister langsung buka dulu kesempatan untuk kamu supaya bisa akses. Sebentar. Hari ini tanggal 22, oke. Baik, jamnya Mister buka sampai jam 1 saja. Oke, baik. Oke, baik. Silahkan David Adinata. Halo David, bisa jawab Mister David? Bisa. Oke, baik David. Sekarang tugas yang berikut yang harus dikerjakan di Moodle adalah sudah ada soalnya di sana di Moodle. Silahkan login ke Moodle. Silahkan sekarang juga. Setelah login beri reaksi ke Mister supaya Mister tambah penjelasannya. Oke, baik sudah ya. Nah, oke, baik sudah login ke Moodle. Oke, silahkan masuk ke itu bahasa Indonesia bagian tugas. Bagian tugas sudah? Sabar.
Terus, Mister cek dari sini. Kalau sudah login, maka akan ada keterangan di sini. Belum, kamu belum login. Dah. Oke, sebentar. Sudah, coba Mister cek. Oke, baik. Nah, sudah masuk. Oke, sip. Baik. David Adinata, kalau baca baik-baik di sana soalnya, perhatikan baik-baik di situ. Yang pertama disuruh silahkan baca dulu sebuah teks di halaman 94, sebuah naskah atau teks diskusi yang berjudul Sampah Plastik, Dilema Krisis Lingkungan atau Cuan Ekonomi, halaman 94, David. Nah, setelah baca suruhannya adalah apa? Tentukanlah kebahasaan. Tentukanlah kebahasaan ya, David. Tentukan kebahasaan di situ, silahkan. Kamu tentukan. Nah, kebahasaan di situ kan kita sudah belajar. Di LKS halaman 93 sampai 94 itu juga ada teori tentang kebahasaan. Jadi silahkan. Ada 4 secara garis besar. Ada 5 lah ya, harus 5 yang kamu temukan. Yang pertama kalimat argumentatif. Kedua kata kajian, ketiga kata populer. Lalu konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Cara kerjanya seperti ini. David nanti perhatikan baru kerjakan ya. Ini Mister sementara buat lagi cara kerjaannya supaya kata populer lalu konjungsi. Misalkan konjungsi lalu oke. Baik David, bisa jawab Mister. Halo David. David? Oke, baik. Perhatikan cara kerjanya. Mister sementara share screen, silahkan lihat di layarmu. Nah, perhatikan di sana. Jadi cara kerjanya seperti ini David. Oke. Kontrol A naik ke 12. Oke, baik. Cara kerjamu seperti ini. Jadi kamu harus temukan 5 hal ini. Jadi yang pertama, misalkan kamu temukan kalimat argumentatif, silahkan. Baca di situ menurut kamu ya seperti yang sudah kita pelajari. Kalau kamu belum paham silahkan buka ulang teorinya, ada di mulai dari halaman 93 sampai halaman 94. Itu teori tentang 5 hal ini. Jadi mudah, silahkan baca dan pahami. Nah, baca teks. Kamu silahkan baca teks itu lalu yang pertama kalimat argumentatif. Silahkan kalau kamu temukan ada misalkan 2 kalimat argumentatif. Silahkan ketikkan, langsung ketik di dalam model. Itu Mister buat dalam bentuk kuis supaya kalian langsung ketik. Misalkan ada 2, silahkan. Cara jawabnya kalimat argumentatif. 1, seperti apa. 2, seperti apa. Silahkan. Oke, itu kalimat argumentatif. Artinya kalau kalimat argumentatif berarti bentuknya adalah kalimat. Oke David, beri reaksi lagi. Kalimat argumentatif, paham ya? Oke, lalu yang kedua, kata kajian. Nah, kata kajian kalau kamu baca di situ kan, kata ya pengertiannya kata khusus ya. Atau kata dalam bidang ilmu tertentu. Jadi misalnya begini. Jadi tidak karang sendiri, tapi temukan yang ada dalam teks. Jadi misalkan begini. Kalau kata kajian, kata populer, konjungsi koordinatif, dan konjungsi antar kalimat, itu kamu tidak usah tulis langsung, tidak boleh tulis langsung konjungsinya, tapi harus dalam bentuk kalimat. Jadi tulis dulu, ketik dulu kalimatnya, baru kamu bold. Di situ ada pilihan bold. Bold dengan italic atau underline, ada pilihannya di situ. Jadi misalkan kata kajian, tahun ini toko kami mendapat laba yang banyak. Misalkan. Nah ini kan kalimat ini ada kata kajiannya atau kata khusus dalam bidang ekonomi yaitu laba. Nah silahkan di bold atau italic atau underline, silahkan pilih salah satu. Lalu kata populer. Ya lalu kata populernya adalah misalkan kami sedang
makan jagung misalkan. Nah, lalu jagung ini kan kata populernya. Nah, silahkan seperti itu. Jadi temukan dalam bentuk kalimat. Oke, David paham kata kajian dan kata populer? Temukan dalam bentuk kalimat, baru ketik kalimatnya di dalam model, baru silahkan pilih yang kata kajiannya di bold atau kata populernya juga di bold. Silahkan di sana. Lalu yang berikut, konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Kalau kamu baca di sana, perhatikan baik-baik. Konjungsi antar klausa ada 3 hal, yaitu ada 3 jenis. Konjungsi korelatif, subordinatif, dan koordinatif. Nah, kalau konjungsi antar klausa, kamu harus sampai pada rinci. Misalkan, oh saya temukan konjungsi korelatif, silahkan. Oh saya temukan konjungsi subordinatif, silahkan. Oh saya temukan konjungsi koordinatif, silahkan. Jenis konjungsinya ada di situ, di halaman 93 sampai 94. Jadi harus sampai rinci. Misalkan konjungsi koordinatif di situ kan, dan, tetapi, atau. Nah kalau dalam teks ini kamu temukan ada kalimat yang menggunakan konjungsi dan, tetapi, atau, silahkan. Misalkan, ingat dalam bentuk kalimat baru bold konjungsinya. Misalkan, saya makan nasi, tapi tidak kenyang. Saya sudah makan nasi, tetapi tidak kenyang. Nah, ini kan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif kan di situ ada contohnya dan, tetapi, atau. Ada yang lain, silahkan temukan. Korelatif itu ada maupun, tidak, tetapi, bukan, melainkan. Atau konjungsi subordinatif ada jika, agar, karena, meskipun. Nah, lalu jadi konjungsi antar klausa kamu harus sampai temukan, oh ini termasuk subordinatif, oh ini termasuk korelatif, oh ini termasuk koordinatif. Oke David, bisa paham? Beri reaksi lagi. Oke, lalu konjungsi antar kalimat itu tidak perlu kamu sebutkan. Silahkan temukan saja konjungsinya, karena itu ada 10 jenis. Jadi misalkan di sini ada konjungsi yang pertama, akibatnya. Oke, jadi misalkan begini, ada kalimat kamu temukan di situ. Saya bermain api. Misalkan pagi tadi saya bermain api, akibatnya saya terbakar. Nah, ini kan konjungsi antar kalimat. Yang konjungsi antar kalimat yang pertama, yaitu menyatakan konsekuensi atau akibat. Tinggal kamu bold seperti ini. Ingat baik sekali lagi, kalimat argumentatif tidak perlu bold karena yang dinilai adalah semua kalimatnya. Tinggal kamu ambil kalimat ini, oh menurut saya kalimat ini yang kalimat argumentatif. Silahkan langsung copy paste ke dalam model. Ya, lalu yang berikut, kalau kata kajian, kata populer, konjungsi antar klausa maupun antar kalimat, silahkan diketik dalam bentuk kalimat. Dan kalimatnya ingat baik-baik, bukan karang sendiri, tapi temukan dalam teks. Setelah itu baru silahkan di bold ini. Kata yang menurut kamu, kata kajian, kata populer, atau konjungsi antar klausa, atau konjungsi antar kalimat. Oke, dipahami David? Oke, silahkan lanjutkan kalau begitu. Oke, baik. Sudah ada jawaban dari... Oh, oke, baik. Saya coba lagi ya.
Oke, wah juga centang satu ya, Shelin. Oke, baik coba. Baik, ini sudah dikabari Oracle ternyata sakit ya hari ini. Oke. Oke, anak yang lain mohon maaf ya bisa belajar mandiri. Berarti supaya beres semua biar nanti tinggal project biar tidak dikejar-kejar karena minggu ke 20 Maret itu sudah PTS ya. Setelah masuk nyepi ya, setelah nyepi, liburan nyepi lalu masuk kembali dengan setelah masuk kembali dari liburan nyepi langsung PTS ya. Nah, oke. Bianca masih tetap centang ya, centang satu dari 2 nomor yang berbeda. Sementara Oracle, sementara Mr. hubungi orang tuanya. Silahkan Vandra. Oke, sambil menunggu David menyelesaikan sisa 19 menit, ada yang ingin bertanya silahkan. Jadi ingat baik-baik ya, jangan lupa pelajari materi yang Oke, sebentar ya, ini Mister menjawab ini. Anak-anak yang lain masih di sana, silahkan beri reaksi. Anak-anak yang lain masih stay dengan Mister di sana, Aditya masih. Oke, Kayla, Vandra, Dayo, oke, Miracle. Oke, baik. Nathan, Shelin, oke, yang lain. Oke, baik. Siap, David sudah tidak ada. Oke, baik. Oke, baik. Perhatikan baik-baik. Sisa 5 menit lah, Mister selesaikan 5 menit. Jadi perhatikan baik-baik. Silahkan dipelajari ulang. Nanti Mister, nah kita kan lihat baik-baik dari Januari. Jadi seperti yang sudah Mister kan atau Mister sampaikan di awal pembelajaran kita bulan Januari kemarin, bahwa kita majunya perlahan. Kita maju perlahan. Artinya apa? Nanti di dalam PTS kita hanya 1 bab saja untuk bahasa Indonesia yang terdiri dari 2 kompetensi dasar. Jadi mudah, silahkan berarti materi. Intinya kalau bertanya mengenai kisi-kisi, intinya materi 1 bab saja, teks diskusi. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi dan tujuan, ada informasi pro dan kontra, simpulan isi teks, ya, simpulan isi teks, terus struktur dan kebahasaan. Lalu nanti hari Kamis kita akan belajar mengenai cara menyusun teks diskusi, lalu menyunting dan menyajikan teks diskusi lalu selesai. Nah, hanya berapa sub kalau kalian lihat belajar lalu mencoba buat dalam bentuk ini bagan itu konsepnya sebenarnya sangat mudah, ya, konsepnya sangat mudah. Kalau kalian buat peta pembelajaran, biasanya kalau Mister masih ingat, biasanya kebanyakan guru memberikan tugas itu kan biasanya tugas-tugas buat konsep pembelajaran. Nah, silahkan kalau proses pembelajaran yang mudah itu ya silahkan lihat baik-baik judulnya, teks diskusi, lalu di bawahnya ada pengertian, ciri-ciri, lalu ciri-ciri ada 7, lalu fungsi dan tujuan, lalu informasi dalam teks diskusi, gagasan pokok, lalu struktur dan kebahasaan, lalu cara membuat, cara menyunting, dan cara menyajikan sebuah teks diskusi. Selesai. Jadi silahkan dikuasai
lalu bisa dipahami, dikuasai, lalu kalian akan bisa mengikuti pembelajaran, bukan pembelajaran, ujian PTS nanti dengan baik. Tentunya pasti nilainya baik. Jadi soal Mister tidak mungkin ambil dari luar ya, dari luar materi. Semua yang kita bahas itu yang dijadikan sebagai bahan atau soal. Ya, tidak mungkin Mister ambil dari luar ya. Tidak mungkin Mister ambil dari materi-materi dari luar yang tidak kita pelajari, tidak. Ya. Ada bisa bentuknya Mister bisa langsung tanya misalkan ini apa, lalu oke jawaban yang betul yang mana. Yang termasuk ciri-ciri teks diskusi itu apa? Oke, yang termasuk jenis-jenis kebahasan, oke. Atau Mister sajikan teks, biasanya bahasa Indonesia begitu ya. Dia menyajikan teks lalu, oke dari teks di atas silahkan perhatikan. Dari teks di atas bisa diperhatikan teks di atas yang termasuk teks di atas di dalamnya apakah terdapat konjungsi apa, subordinatif, korelatif atau koordinatif? Silahkan kalian jawab, apalagi pilihan ganda. Jadi lebih mudah ya. Kalau pilihan ganda, meskipun tidak tahu pasti ada jawabannya. Tidak tahu, langsung ilmu rai-rai kan ada A, B, C, D. Oh ternyata A, lalu jawab gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi, oke, waktu masih 3 menit sepersekian detik, tapi tidak apa-apa, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi hari Kamis dengan topik atau submateri terakhir tentang cara menyusun teks, menyunting dan menyajikan sebuah teks diskusi sebagai materi terakhir. Lalu minggu depan mulai 1 Maret hari Senin 1 Maret kita langsung praktik 1 Maret kita langsung proyek pembuatan teks diskusi yang akan diambil sebagai nilai ulangan. Ya. Oke, baik. Mari kita, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada maka mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan Kayla pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami selesai pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan berkati Mr. Robin yang sudah mengajar kami, juga berarti kami yang akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kayla, terima kasih anak-anak kelas 9C. Mister akhiri dengan selamat pagi. Semangat selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Kamis. Bye semua. Oke, selamat siang semuanya. Bisa dengar suaranya, Miss? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk hari ini Bapak. Terima kasih untuk setiap kesehatan bagi kami. Kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Dan yang memberkati kelancarannya, kami berkati setiap anak-anak-Mu Bapak. Dan kami menyerahkan pembelajaran ini ke dalam Tuhan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Review sedikit. Kita masuk di pameran. Silakan yang sudah ada bukunya bisa buka di bab 10 ya, pameran. Di bab 10 kita belajar tentang pengertian, fungsi, tujuan pameran, kemudian mendeskripsikan perencanaan pameran, praktek pelaksanaan pameran seni rupa, serta evaluasi pameran. Oke, untuk pameran seni rupa, di sini nanti kalian diminta untuk mendeskripsikan tujuan pameran, mendefinisikan fungsi pameran, kemudian mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan. Menyusun proposal, jadi nanti kalian harus sudah bisa membuat proposal, kemudian merumuskan kepanitiaan,
kemudian melaksanakan pameran seni rupa secara kelompok, ya. Oke. Kalau sebelumnya ya, Miss sudah tanyakan ke kalian, pernah nggak pergi ke sebuah pameran, ya? Ada yang menjawab pameran, ada pameran lukisan, ada pameran mobil, ada banyak sekali jenis-jenis pameran. Bahkan ada pameran yang tidak hanya menyajikan satu jenis karya. Untuk pameran itu ada banyak sekali karya-karya yang bisa dipamerkan. Lukisan, patung, kriya, tekstil, dan bisa juga gabungan antara beberapa karya seni. Menurut jenis karyanya itu dibagi menjadi dua, pameran homogen dan heterogen. Jadi kalau homogen dia satu jenis pameran saja. Kalau heterogen terdiri dari beberapa karya seni. Kemudian berdasarkan jumlah peserta dikelompokkan menjadi dua. Kalau pameran itu memamerkan hasil karya dari satu orang tokoh, disebut pameran tunggal. Misalnya pameran lukisan Avandi. Berarti itu pameran tunggal, hanya hasil karya satu orang. Tapi kalau hasil karya suatu kelompok, misalnya kelas 9B, 9C, ya, berarti di situ ada banyak karya-karya, disebut pameran kelompok. Berikutnya untuk pameran berdasarkan ruang, ada indoor, ada outdoor, ya. Jadi kalau indoor berarti di dalam ruangan, kalau outdoor berarti di luar ruangan. Kemudian fungsi pameran di sekolah sebagai media penampilan jati diri, meningkatkan daya ekspresi, memperluas cakrawala, media komunikasi antar siswa, kemudian merangsang kreativitas siswa, wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Kemudian untuk tujuan itu membangkitkan semangat siswa, meningkatkan apresiasi siswa, melatih berorganisasi, kemudian melatih siswa mandiri, juga melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, untuk kepanitiaan itu perlu disiapkan ketika kita mau membuat suatu kegiatan, supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kegiatan yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok itu adalah teamwork, ya. Jadi ada panitia pelaksananya, ya. Secara umum kepanitiaan itu dapat dibagi menjadi dua, panitia pengarah dan panitia pelaksana. Pengarah itu berarti yang bertanggung jawab, ya, pada sebuah kegiatan. Misalnya kalau kegiatan itu di sekolah berarti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yayasan, dan lain-lain. Untuk pelaksananya mungkin siswa, ya, dengan cara membuat kepanitiaan. Nah, untuk kepanitiaan ini kalian harus tahu karena kemungkinan nanti di SMA kalian akan menghandle banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kalau dari sekarang belum tahu, nanti bingung ketika kalian masuk dalam sebuah organisasi, ya. Nah, tugas kepanitiaan pameran itu ada masing-masing sudah dibagi, ya. Masing-masing kepanitiaan itu sudah dibagi pekerjaan-pekerjaannya atau job deskripsinya, ya, untuk job deskripsinya. Oke. Ya. Jadi untuk nilai Miss akan ambil namanya nilai mid semester, walaupun mungkin untuk mid semester kalian sebenarnya untuk di kelas 9 itu tidak digabung dengan grade yang lain, ya, karena biasanya
untuk kelas 9 itu di bulan Maret, di bulan April itu sudah ada ujian akhir ya. Tapi kita perlu nilai namanya mid semester. Jadi nanti Miss akan ambil nilai mid semester. Nah, untuk di setiap bab Miss memang ambil 1 atau 2 nilai. Tapi nilai itu adalah nilai KI 3 pengetahuan dan juga KI 4. KI 4 itu nilai keterampilan ya. Seperti menulis kemarin itu Miss masukkan adalah nilai keterampilan kalian ya. Karena untuk grafis kita tidak gambar. Jadi dari nilai tulisan kalian menulis indah itu adalah nilai kalian untuk KI 4 ya atau nilai keterampilan. Untuk soal yang pernah kalian kerjakan di Moodle itu adalah nilai pengetahuan atau KI 3 untuk di bab seni grafis ya. Oke, untuk penjelasan Miss tadi bisa dimengerti ya. Sebenarnya untuk pameran ini tidak banyak yang kita bisa eksplor ya. Di buku kalian sudah penjelasannya panjang lebar. Hari ini Miss akan kasih ada 2 soal dari fungsi yang di atas tadi yang sudah Miss jelaskan ya, dari fungsi pameran. Miss akan tulis soalnya di bagian chat, ada 2 soal ya. Silahkan langsung kalian kerjakan di bagian chat. Kalian nggak perlu tulis lagi misalnya di buku atau di Word, langsung jawab di bagian chat 2 soal. Ini mudah. Memang ini di buku itu sudah ditunjukkan, tetapi untuk menjawabnya kalian perlu menggunakan logika atau menganalisis dari apa yang sudah ditulis ya, sudah ditulis di buku. Misalkan tulis soalnya di bagian chat. Miss ambil dari buku yang sudah kalian baca ya. Hanya 2 soal. Kalian Miss, soalnya Moodle nanti kita jawab di kolom komentar ya Miss ya? Iya, langsung di chat ya. Oh, tapi soalnya dari Moodle gitu? Enggak, soalnya langsung di chat juga di bagian chat. Oh iya ya. Ya, jadi Miss tulis dulu di bagian chat. Nanti langsung kalian baca. Miss copy sebentar ya. Ini dari buku kalian. Jadi, Miss tulis di bagian chat ada 2. Nomor 1, jelaskan bagaimana pameran seni merupakan wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Yang kedua, jelaskan bagaimana pameran seni dapat menjadi media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Ya, jadi ini Miss ambil dari yang ada di buku, fungsi dan tujuan pameran seni rupa di sekolah ya. Di sini kalian jawab dengan analisis kalian, logika kalian ya, dengan pendapat kalian. Silahkan kalian bisa langsung jawab di bagian chat ya. Kalian bisa tulis di situ, Miss akan langsung cek yang mengirimkan jawaban, Miss akan langsung nilai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak perlu buka Moodle ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan bisa dikerjakan. Tentang pameran seni rupa di sekolah ya. Di situ ada fungsinya, ada tujuannya ya. Nah sekarang di sini yang kamu tanyakan nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 Miss, yang jelaskan bagaimana media memperluas pengetahuan seni. Ya, oke. Yang nomor 1,
Jelaskan bagaimana pameran seni merupakan wahana pemunculan ide aliran dan jenis seni rupa baru. Jadi kamu diminta untuk menjelaskan. Tadi kan Miss sudah jelaskan tentang pameran seni rupa, ya ada bermacam-macam. Kemudian di situ juga ada fungsinya, ada tujuannya. Nah sekarang kamu jelaskan bagaimana pameran seni itu bisa merupakan tempat untuk memunculkan ide, tempat untuk orang bisa memunculkan aliran, tempat di mana orang bisa tahu jenis seni rupa baru bagi siswa. Kamu jelasin di situ. Itu nomor 1. Yang nomor 2, jelaskan bagaimana pameran seni dapat menjadi media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Yang nomor 2 itu bagaimana pameran seni itu bisa menjadi media untuk memperluas pengetahuan seni seseorang. Kamu jelasin. Jadi soal yang Miss kasih ke kalian bukan soal sebutkan atau mungkin soal yang merupakan kalian tinggal jawab dari apa yang kalian hafalkan. Tapi soal dari Miss ini adalah soal analisis. Kalian sudah kelas 9, tingkatan berpikir kalian sudah harus lebih tinggi. Artinya sudah sampai di analisis, itu adalah kompetensi grade yang ketiga. Kalau baru sebutkan tujuan pameran adalah bla 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 bla. Misalnya kamu suruh menyebutkan ada 5, tinggal kamu tulis. Itu tingkat berpikir yang paling rendah. Tapi di sini Miss minta kalian menganalisis menggunakan logika kalian. Ini tingkat berpikir yang tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke, kalian belajar ya dengan soal-soal seperti ini. Mungkin ini jenis soal yang baru buat kalian, tapi ini adalah cara berpikir yang lebih tinggi dari sekedar kalian diminta untuk menyebutkan. Kasih contoh begini. Satu kali, Miss pergi ke sebuah museum. Museum itu ada di Bali. Itu adalah sebuah museum namanya Museum Topeng. Ya. Jadi di Museum Topeng itu ada banyak sekali topeng-topeng dari berbagai penjuru, tidak aja penjuru Nusantara, dari penjuru dunia juga ada. Ya. Nah, dari situ ketika Miss datang, Miss baru lihat, oh, ada yang seperti ini ya. Berarti di situ bisa tempat memunculkan ide. Dari situ kamu bisa membuat mungkin kreativitas yang baru. Dan di sana pernah Miss lihat ada sebuah lukisan. Ini satu-satunya yang pernah Miss lihat sebuah kreativitas tingkat tinggi. Jadi di sana ada lukisan. Lukisan itu adalah sebuah rangkaian cerita. Sangat indah. Lukisan itu besar. Merupakan rangkaian sebuah cerita. Dari lukisan itu ternyata ketika kita dekati, garis-garis pada lukisan tersebut bukan sekedar garis tangan yang orang bikin, tetapi garis itu adalah sebuah tulisan Jawa. Itu mirip dengan tulisan Bali, dan itu merupakan cerita dari lukisan tersebut. Ngerti nggak? Misalnya, Miss, waktu itu kalau nggak salah itu adalah sebuah cerita namanya cerita Panji. Cerita sebuah semacam cerita dongeng, ya. Ya contohnya lebih gampangnya mungkin cerita contohnya misalnya cerita Mahabharata. Itu adalah sebuah cerita di situ. Tapi di lukisan tersebut, di garis-garisnya ini dia bukan garis, tetapi tulisan. Ya. Tulisan di situ adalah tulisan Jawa dan sama dengan tulisan Bali. Mungkin dari pameran, dari tempat tersebut, dari pameran seni tersebut bisa merupakan tempat memunculkan ide. Memunculkan ide itu apa? Kamu punya ide baru. Misalnya, oh ya, aku mau buat lukisan. Mungkin dari lukisan tadi garisnya ini dibuatlah tulisan, misalnya tulisan Sanskerta.
Misalnya seperti itu. Itu sebuah pemunculan ide. Kemudian bisa juga pemunculan aliran baru. Oh, ada aliran seperti ini ya. Kok bisa ya? Ini menggambarnya garisnya pakai tulisan Bali atau tulisan Jawa atau mungkin tulisan Sanskerta. Atau mungkin bisa dengan titik-titik yang pernah kalian buat. Ya, atau mungkin ini bisa merupakan jenis seni rupa baru yang baru kalian lihat. Mungkin sebelumnya belum pernah. Karena mungkin di pembelajaran sehari-hari nggak ada. Baru ketemu ketika kalian ada di pameran tersebut. Ya, jadi seperti itu. Ini Miss kasih contoh. Ketika Miss datang ke sebuah pameran di sebuah museum, Miss ketemu dengan tempat memunculkan ide. Karena di situ ada lukisan, di mana lukisan itu sebuah rangkaian cerita, dan ternyata garis-garisnya ada tulisan, dan tulisan itu merupakan tulisan Jawa, dan merupakan cerita dari lukisan tersebut. Ini luar biasa. Miss belum pernah lihat seni seperti itu, seni tingkat tinggi seperti itu. Belum pernah ada yang menggambarkan hal itu sebelumnya. Ini adalah satu wahana pemunculan ide. Sekarang kamu jelaskan bagaimana pameran seni itu bisa merupakan pemunculan ide. Kamu jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Itu Miss kasih contoh ya. Jadi pertanyaan nomor 1 itu kamu disuruh menjelaskan bagaimana pameran seni itu merupakan wahana pemunculan ide, pemunculan aliran, dan juga pemunculan jenis seni rupa baru bagi siswa.